Laut bukan saja menyimpan pesona keindahan alam, tapi juga menyimpan begitu banyak potensi ekonomi. Sumber daya laut dan pesisir memiliki nilai ekonomi yang signifikan dalam perekonomian global yang nilainya mencapai 2,5 triliun US dollar per tahun. Dan inilah Indonesia. Negara yang memiliki 2,8 juta kilometer persegi wilayah laut yang dihuni oleh berbagai macam spesies ikan, mamalia, krustasea, dan lain sebagainya. Potensi kelautan Indonesia ini diatur dalam sebuah kerangka ekonomi biru yang diterapkan dalam berbagai sektor kelautan untuk meningkatkan mutu komoditi serta menjaga keberlangsungannya. Dan inilah salah satunya. Hidangan seperti ini. Rata-rata kita memakan 353 ikan dan udang yang segar dan 418 ikan dan udang yang diawetkan per minggu. Artinya, ikan dan udang sudah menjadi bahan pokok bagi orang-orang dalam negeri kita. Tapi pernah kepikiran nggak? Sebenarnya udang-udang seperti ini asalnya dari mana sih? Ini dia jawabannya. Udang-udang tersebut salah satunya berasal dari tambak ini. Indonesia memang memiliki tambak udang yang luasnya mencapai 562.000 hektar tersebar di penjuru Nusantara. Tambak-tambak udang ini merupakan tambak tradisional yang dikelola dengan sederhana, sehingga kualitas dan jumlah produksi belum stabil dan optimal. Ditambah dengan sistem pengelolaan limbah yang belum memadai, mengancam keberlangsungan tambak dan lingkungan sekitarnya. Maka pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat inisiatif baru, yaitu budidaya udang berbasis kawasan. Dan inilah dia. Budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK ini terletak di Kabupaten Kebumen, memperkenalkan model baru pengelolaan tambak yang belum diadaptasi oleh tambak tradisional. Modeling tambak berbasis kawasan tersebut dikemas dalam sebuah standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. BUBK ini diresmikan pada 9 Maret 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BUBK ini dibangun dengan berbagai latar belakang dan tujuan. Dan untuk mendalami secara lebih detail, saya sudah bersama dengan Bapak TB Hairul Rahayu, selaku Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bapak, selamat sore. Selamat sore Mas Messi, gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bapak sendiri? Mantap. Mantap. Bapak, kita langsung saja ya Pak. Sebenarnya tujuan dan dasar hukum di balik BUBK ini apa sih Pak? Oke, makasih Mas Messi. Ini banyak sekali ditanya kepada kami. Begitu sekaligus setelah ini saya sampaikan, ini momentum yang baik ya. Kami mewakili unsur pemerintah ingin menyampaikan kepada halayak. Tujuan dibangunnya BUBK ini adalah kita ingin menyampaikan kepada publik dalam hal ini adalah stakeholder perikanan, khususnya perikanan budidaya, lebih khusus lagi budidaya udang, bahwa model yang kita buat ini harapannya bisa di copy paste atau bisa diduplikasi oleh stakeholders. Kenapa? Karena kami membangun atau membuat ini dengan pendekatan yang betul-betul sesuai dengan good aquaculture practices atau cara budidaya udang atau cara budidaya ikan yang baik. Kenapa modeling ini kami bangun?
Filosofi dasarnya atau backgroundnya adalah karena kami KKP mendapat mandat untuk bisa memenuhi di tahun 2024 ini mencapai 250% nilai ekspornya ini meningkat. Kalau kita konversi itu sekitar 2 juta ton. Anda bayangkan, fakta di lapangan sekitar 300 ribuan hektar lahan ini 82% atau 247.803 hektar ini adalah pembudidaya tradisional. Jadi Mas Messi, di dalam budidaya udang ini kalau kita coba kelompokkan ada 3 macam. Budidaya udang secara tradisional, budidaya udang secara semi intensif, budidaya udang secara intensif. Ini sebetulnya. Cuma kemudian kadang-kadang dikembangkan ada yang supra intensif dan seterusnya dan seterusnya. Tapi filosofi dasarnya ada di sini. 82% tadi yang saya sampaikan ini adalah tradisional yang produktivitas tambaknya hanya 0,6 ton per hektar per tahun. 0,6 ton per hektar per Coba tahun. bayangkan, kalau setahun itu 2 siklus, maka sekali panen cuma 300 kilo. Begitu, bagaimana kita mau bisa mencapai 2 juta ton? Nah, untuk itu kami mewakili unsur pemerintah di Ditjen Perikanan Budidaya. Salah satunya adalah membuat model ini. Harapannya sekali lagi bisa diduplikasi. Filosofinya teman-teman ini selalu mengatakan begini, seeing is believing. Kasih contoh dulu dong, baru kemudian kita akan mengikuti. Walaupun sebetulnya swasta sudah banyak juga yang mengikuti gitu. Tetapi kadang-kadang masih juga belum yakin. Nah, untuk itu kami mencoba membuat model ini dan mudah-mudahan ini bisa diduplikasi. Iya, Bapak, terima kasih. Oke, banyak sukses atas, ya Mas Messi ya. Sebagai sebuah terobosan baru sistem pengelolaan tambak udang, BUBK didukung oleh berbagai fasilitas penunjang, mulai dari gudang pakan dan sarana produksi atau saprodi, laboratorium, dan gedung perkantoran. Semuanya terintegrasi dalam satu kawasan yang dikelola dengan apik dalam lahan seluas 100 hektar. Tambaknya pun dikelola sedemikian rupa, mulai dari tandon air sebagai sumber air untuk tiap petak tambak, sampai instalasi pengolahan air limbah yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutannya. Selain itu, untuk menghasilkan komoditi dengan kualitas yang baik, tentunya diperlukan benih berkualitas baik juga. Benih yang digunakan pada BUBK ini harus memenuhi standar CPIB atau cara pembenihan ikan yang baik. Proses penebaran benih awal telah dilakukan mulai bulan Maret 2023 dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian dilanjutkan dengan tahap produksi atau pemeliharaan udang sampai masa panen dengan standar tertentu. Bermulai dari pakan udang yang wajib bersertifikat CPPIB atau cara pembuatan pakan ikan yang baik. Bahkan pakan disimpan di gudang dengan standar khusus agar tetap kering dan terjaga kualitasnya. Seperti pada bayi manusia, udang pun diberikan pakan sesuai umurnya. Udang berusia muda diberikan pakan dengan tekstur lebih halus dibandingkan udang berusia lebih tua. Selain itu, sebelum ditebar ke dalam kolam, bahan pakan terlebih dahulu ditambahkan bionutrient untuk menambah gizi santapan udang ini sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan. Setelah dibawa dari gudang ke kolam-kolam, pakan-pakan ini akan ditebarkan ke kolam masing-masing. Nah, kebetulan hari ini pakan yang dipakai adalah untuk udang yang di umurnya di atas 80 hari. Ukurannya akan seperti inilah kira-kira.
Setiap hari, pakan-pakan ditebarkan pada jam 7 pagi, jam 11 pagi, jam 15, jam 19, dan jam 23. Ayo, saya jelaskan. Berat juga ya ternyata. Pakan-pakan ini ditebar secara manual oleh pekerja pemberi pakan atau feeder. Mereka menebarkan pakan dalam jumlah tertentu sesuai ukuran dan banyaknya udang dalam satu kolam, sehingga terpenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi udang setiap kolam sesuai target. Lanjut, kualitas air tiap petak tambak juga wajib dijaga karena udang-udang ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan tempat hidupnya, sehingga berpengaruh pada kualitas udang itu sendiri. Beberapa parameter kualitas air dapat diukur dan diperiksa langsung di petak tambak. Di antaranya tingkat keasaman air, kadar oksigen yang terlarut dalam air, dan salinitas atau kandungan garam dalam air. Selain itu, tim juga mengambil sampel air untuk diteliti lebih lanjut. Nah, setelah pengukuran dan pengambilan sampel sudah selesai, kita akan bawa sampel ini ke laboratorium untuk pengecekan selanjutnya. Sampel ini akan digunakan untuk meneliti lebih lanjut kondisi kualitas air dalam kolam. Selain itu, beberapa sampel udang juga diambil untuk mendeteksi kondisi kesehatan udang dalam suatu kolam. Jika ditemukan sebuah penyakit, maka informasi ini akan ditindaklanjuti dengan penanganan yang sesuai, seperti mengubah komposisi pakan dengan tambahan vitamin untuk menambah daya tahan udang-udang tersebut. Semua praktek inilah yang merupakan bagian dari standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Hal ini dijelaskan oleh Bapak I Gede Buddha sebagai penanggung jawab operasional BUBK Kebumen. Cara budidaya ikan yang baik itu adalah suatu sistem yang dibuat oleh KKP itu untuk mensertifikasi, untuk menstandarkan beberapa metode budidaya. Nah, di masyarakat ini kan beragam sekali nih. Masing-masing teknisi itu beda ininya. Nah, kemudian KKP itu untuk menjaga mutu dari hasilnya, produk yang dikeluarkan, maka perlu disertifikasi dengan CBIB. Nah, CBIB ini tujuannya satu, mengendalikan agar tidak ada penggunaan bahan-bahan kimia nih yang bisa merusak daripada mutu ikannya atau udangnya gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan penelusuran atau traceability-nya. Tentunya di CBIB itu kita diwajibkan menulis ada rekaman datanya, hari ini ngapain, cuaca lingkungan gimana, hasil pengujian kualitas air bagaimana, itu sih yang penerapan CBIB yang utama. CBIB memiliki peran penting untuk keberlanjutan tambak itu sendiri dan ekosistem sekitarnya. Untuk itu, setiap tambak dengan standar CBIB wajib memiliki sebuah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Kalau di budidaya udang, nomor satu kunci utamanya adalah bagaimana menjaga lingkungan. Nah, lingkungan ini lingkungan di luar tambak ataupun lingkungan di dalam tambak. Jangan sampai budidaya udang ini mampu memberikan tambahan atau memberikan inputan terhadap kerusakan lingkungan yang ada di lingkungan perairan. Karena gini, kita ngambil air dari laut nih, masuk ke dalam tambak kita. Bagus airnya, kita tumbuhkan bakteri, kita tumbuhkan plankton. Kemudian kita akan buang lagi ke laut, minimal kualitas air yang kita ambil dengan kualitas air yang akan kita buang itu minimal sama dia keluar. Harusnya lebih baik, karena apa? Ada bakteri yang baik di situ kita tumbuhkan, kemudian ada plankton yang baik di situ yang kita tumbuhkan. Nah itu, jadi lingkungan perairan di sekitar menjadi lebih subur, jadi tidak rusak lingkungan, itu yang paling penting di situ. Tapi bukan cuma kesehatan udang dan kelestarian lingkungan, karena di sini kesehatan karyawan juga diutamakan. Lihat saja bagaimana standar peralatan perlindungan diri diterapkan. Masing-masing karyawan wajib memakai seragam dan APD
untuk identifikasi serta perlindungan diri dari berbagai penyakit dan berbagai potensi bahaya lainnya. Nah, di atas keberlanjutan, semua hal ini ditujukan untuk meningkatkan hasil panen per meter persegi. Dan kebetulan, mereka sudah mulai panen tuh. Yuk ikut! Kali ini adalah panen perdana BUBK Kebumen yang dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Indonesia, Maruf Amin, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono. Setelah lebih dari 120 hari, udang-udang yang dipanen ini bisa mencapai ukuran 40 ekor per kilogram atau biasa disebut size 40. Secara total, target panen kali ini sebanyak 280 ton. Ini terlihat ringan, tapi sebenarnya berat banget. Untungnya, kita kerja sama-sama. Hey! Setelah dicuci, udangnya akan dibawa ke sini untuk disortir berdasarkan kualitas dan juga ukuran. Contohnya, udang seperti ini tidak akan bisa dijual kepada pembeli karena dalam fase molting, bandingkan dengan udang yang biasa dengan ukuran yang sama. Jadi udang ini akan kita buang. Sementara itu, udang ini terlalu kecil untuk ukuran yang diinginkan oleh pembeli, maka akan kita bagikan, ditaruh di basket yang berbeda. Sementara yang ini cocok untuk basket yang ini karena ukurannya pas dan kualitasnya juga cocok. Seperti kita masukkan ke sini dan kita lanjutkan menaruh di dalam. Setelah ditimbang, udang-udang langsung di-packing di atas truk pembeli. Halo Bu Fida. Halo, Ini lagi sambil mantau udang-udang ya Bu? betul. Ya, kita lagi panen raya. Yang Sini ya jelas ya, fresh sekali udangnya. Kemarin waktu parsial itu sampai gudang saya di Cirebon itu dia masih fresh. Kita kan nggak pakai apa-apa ya, cuman es aja. Mereka masih kenceng gitu kepalanya, masih bagus lah. Jadi untuk udangnya itu bagus. Terus dia punya tambak juga megah ya, mewah, bagus, layoutnya bagus, aksesnya mudah gitu. Baik Ibu, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Saya akan biarkan Ibu untuk lanjut. Seluruh hasil panen daripada BUBK akan menghasilkan penerimaan negara bukan pajak. Hasil ini tentunya berdampak langsung kepada wilayah di sekitarnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kami bertemu dengan Bupati Kebumen, yakni Arief Sugianto. Bapak Arief, terima kasih sudah bersedia untuk bertemu dengan kami. Terkait dengan ngomong-ngomong soal BUBK nih Pak, mungkin boleh jelasin nggak Pak, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk membuat BUBK ini seperti apa sih Pak? Pertama, sekarang ini BUBK kan masih dipegang oleh kementerian. Kami sudah menyiapkan BUMD. Di BUMD otomatis kita menyiapkan dana penyertaan. Kemudian juga ada sisi lingkungan hidup. Di situ kan juga ada penangkaran penyu sehingga bertumbuh pariwisata di sana. Jadi ketika datang ke BUBK, ke penangkaran, ke objek wisata yang lain juga akan tumbuh. Kemudian dari BUBK-nya sendiri bagaimana ini bisa ada sustainable ke depannya ya. Seperti tadi ada kolaborasi BUMD dari apakah nanti yang ditunjuk oleh kementerian, kemudian dari 3 desa Karanggadung, Jogosimo dan Petanahan ya. Petanahan ini juga insya Allah akan diberikan slot untuk bisa trading di
udang tadi, sehingga masyarakat di situ juga akan mendapatkan poin yang baik. Selain menjadi tempat di mana masyarakat daerah bisa trading, BUBK ini juga menggunakan tenaga kerja lokal, di mana setiap karyawan akan dilatih dalam tugas mereka. Kini sudah ada 161 karyawan yang bekerja di BUBK Kebumen, dan 80% diantaranya adalah warga asli Petanahan. Salah satunya adalah Taufik Kanafi atau Afi yang sudah bekerja di tambak sebagai penebar pakan sejak Januari 2023. Sebelum kerja di sini, itu kehidupannya seperti apa sih? Dan pada saat sudah mulai berubah nggak? Oh, kalau untuk kehidupan saya sendiri, maksudnya dari segi finansial mungkin ya Mas? Boleh. Sebelum kerja di sini kan saya kayak kerjanya peternak sapi. Kan kalau peternak sapi itu kan kayak hasilnya itu kan paling setahun sekali Mas, pas Idul Adha gitu kan, mungkin jadi penghasilannya ya mungkin sedikit gitu Mas. Tapi kalau setelah di sini kan kayak gajinya per bulan, jadi bisa mengangkat lah Mas, maksudnya bisa mengangkat untuk perekonomian saya dan keluarga juga, mungkin bisa. Keluarga juga sangat mendukung sih Mas, jadinya kayak wah, jadi dibikin happy semua di sini Mas. Ngomong-ngomong keluarga nih, reaksi pertama orang tua atau keluarga gimana pas pertama denger kalau kerja di sini? Kalau orang tua sih mungkin ya Mas, mungkin ya sangat mendukung sekali Mas, atau mungkin kalau Masnya mau tanya langsung juga boleh Mas nanti ke orang tua di rumah. Ayo, boleh. Ayo, Mau sekarang? boleh. Ayo. Siang Bapak. Kotor ini. Iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Oke. Salam kenal Satya. Ya, Pak Dasin, bapaknya Afi. Walah, oke. Bapak, kan sekarang Afi kerja di BUBK Pak. Iya. Pendapatnya gimana Pak? Bangga nggak sama Afi? Bangga dan senang, Mas. Iya. Senangnya kayak gini. Anak saya, Afi, ini masih bisa kerja dan masih bisa membantu orang tua. Termasuk ini. Ini sapi. Dampaknya sangat itu ya. Iya. Besar ya berarti Pak. Dampak bagi keluarga Bapak seperti apa Pak? Dan mungkin kepada kampung-kampungnya juga soal BUBK ini. Kalau dari lingkungan masyarakat sini, khususnya RT 3 ini, RT 3 Karanggadung, ini masih banyak yang ingin kerja di sana sebenarnya. Tapi dengan harapan saya, nanti pengembangan BUBK itu yang sebelah timur itu belum dibangun, katanya baru separuh itu, lah itu nanti bisa menyerap tenaga kerja lokal sini lagi. Itu sangat senang masyarakat sini kaitannya dengan itu, karena masih bisa kerja di sana dan masih bisa bantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Dan yang sudah keluarga ada itu juga masih bisa sempat merawat sapi juga. Karena di sini kan rata-rata ternak sapi Mas. Nggak ternak tapi memelihara lah. Kalau ternak banyak sih, tapi kalau memelihara kan cuma 1 atau 2 gitu. Iya. Bapak ada harapan nggak Pak untuk BUBK untuk nantinya akan seperti apa, dan mungkin apakah ada harapan juga untuk Afi nantinya akan seperti apa di BUBK atau hasil BUBK ini dari kerja di BUBK ini? Ya, mungkin sebelum saya menyampaikan harapan, saya juga menyampaikan pesan dulu. Terutama kepada saya ke Afi ini sudah sering pesan kerja yang benar, gitu kan. Terus saya ini kebetulan panjenengan dari BUBK ya. Saya juga pesan nanti sampaikan pada ya semua pengelolanya itu terkait dengan tambak udang yang ada di pesisir kidul, ini di wilayah Karanggadung juga. Ini untuk ya dikelola yang benar, dan nanti harapannya bisa berkembang dengan baik, dengan hasil yang sesuai dan memuaskan, yang nantinya bisa menyerap tenaga kerja di wilayah Karanggadung sini juga, wilayah lokal. Jadi harapan saya yaitu banyak nanti pekerja-pekerja lokal sini yang bisa dipekerjakan di sana.
saya sendiri merasakan itu tidak terganggu dengan pekerjaan di BUBK. Masih bisa membantu orang tua dan kita bisa tetap ketemu. Tetap ketemu. Lalu untuk Afi sendiri? Kalau Afi sendiri, ya tadi pesan saya kan kerja yang benar gitu kan. Kerja yang benar saja. Itu. Terus harapannya jangan cuma kerja. Kalau kerja kan kita cuma menerima gaji itu sendiri kan. Nah, harapan saya ini kerja di sana dan cari ilmunya. Cari ilmunya yang nanti bisa untuk diterapkan untuk mandiri, bikin ya tambak sendiri ya Pak ya. Amin. Amin, Bapak. Siap. Bapak terima kasih banyak ya Pak ya. Boleh saya bantu nggak Pak Bahma? Kotor ini, tapi Nggak apa-apa. bau juga nanti. Nggak apa-apa. Afi dan keluarganya hanya satu dari ratusan keluarga lainnya yang merasakan dampak langsung dari program BUBK di Kebumen ini. Dan dampaknya tidak hanya berhenti pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk setempat, tapi juga terhadap keberlangsungan pangan dan kelestarian ekosistem laut Indonesia. Dan inilah cerita budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen, Jawa Tengah. Sebuah proyek perikanan budidaya modern, maju, dan berambisi dengan tujuan melakukan revolusi kehidupan masyarakat dan ekonomi di Indonesia ini.